ke soal yang 5 tersangka lainnya, pandangan dari tim kuasa hukum tentang perbedaan penerapan pasal seperti apa? Ya, kalau dari sisi hukum logis saja ya, karena memang yang 5-nya ini kan tidak ada pengumuman yang diutarakan oleh mereka, baik lisan maupun tulisan ya. Oleh karena itu pihak kepolisian tidak mengenakan pasal 160. Terlepas dari kita menduga ada motif memang untuk menjerat Habib Rizik ya. Tapi saya bicara masalah hukum dalam hal ini. Demikian. Oke, lalu adakah Anda punya informasi 5 tersangka lain kenapa juga tidak hadir hari ini? Saya belum ada informasi karena saya masih menanggapi soal pemeriksaan terhadap Habib Rizik hari ini. Oke, jadi memang kuasa hukumnya akan berbeda semua ya? Satu tim tetap, akan tetapi nanti ada perbedaan yang bertanggung jawab. Tadi polisi baru menyerahkan surat penangkapan saat tersangka Rizik Syihab sudah datang ke Polda Metro Jaya. Menurut Bung Aziz, nanti saya juga akan tanyakan ke Pak Bekto, apakah hal ini wajar? Kalau wajar ya saya akan mengatakan tidak wajar, karena kan yang bersangkutan datang kemudian bersedia untuk diperiksa karena kondisi kesehatannya sudah pulih benar gitu kan. Jadi menurut saya sedikit agak berlebihan. Tapi kita tetap menghormati langkah-langkah dari pihak kepolisian demi penegakan. Pak Bekto, pertanyaan yang sama, kalau kemudian surat penangkapannya baru hari ini ketika Rizik Syihab sudah ada di Polda Metro Jaya, apakah itu memang sesuai prosedur, Pak? Sebagai mantan penyidik, saya 35 tahun jadi penyidik, itu wajar saja, tidak ada masalah. Yang penting adalah menentukan seseorang tersangka yang dianggap melakukan tindak pidana, itu polisi sudah memiliki bukti yang cukup. Itu intinya. Jadi mau ditangkap, mau langsung ditahan juga boleh saja. Ya, tidak harus prosedurnya harus A, B, C, D, tidak seperti itu. Oke. Kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu pengamat hukum dari Universitas Al-Azhar, Pak Suparji. Ia menyebut bahwa pasal untuk penghasutan sebenarnya agak sulit untuk dibuktikan oleh kepolisian. Menurut Pak Bekto, apakah seperti itu? Dulu sempat dimasalahkan masalah 160 ini ya, kaitannya apakah pasal ini delik formil atau delik material dan sebagainya. Ya, yang belajar masalah hukum itu sudah paham. Boleh saja pengamat hukum, ahli hukum berpendapat apa saja boleh saja. Tapi nanti masalah ini akan diuji di pengadilan. Kalau misalnya tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, ya pra-peradilan saja. Polisi tidak boleh takut dengan pra-peradilan, kalau itu hak harus dihormati, ya. Tapi juga polisi punya hak untuk menetapkan sebagai tersangka. Oke. Oke, Bung Aziz, pertanyaan terakhir untuk Anda. Ini kan ada waktu 1 kali 24 jam polisi memeriksa. Langkah-langkah hukum selanjutnya apa? Apakah sudah dirancang? Ya, kita ada rencana untuk pra-peradilan, tapi kita... Ada rencana? Ya, tapi kita memperhatikan dinamika yang berkembang hari ini. Oke, kalau ada rencana pra-peradilan, apa dasarnya? Dasarnya surat penetapan tersangka, kemudian surat penangkapan dan penahanan, jika ada. Oke. Baik, terima kasih Bung Aziz Yanuar dan juga Pak Bekto Suprapto sudah hadir malam hari ini meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Sehat terus untuk Anda berdua, kita ngobrol lagi kapan-kapan.